Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari Tanah Dayak dengan judul Pak Pepe. Ini adalah termasuk dongeng anak-anak suku Aut Danom. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan dongengnya, klik tombol like-nya dan silahkan share atau bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng Nusantara ini ke handai tolan yang lainnya. Selamat mendengarkan. Pak Pepe adalah nama sebuah dongeng yang berasal dari daerah suku Aut Danom. Kebanyakan dari dongeng suku Aut Danom menceritakan kehidupan seorang anak kecil yang rajin menolong orang tuanya. Boleh jadi anak-anak suku Aut Danom ini semuanya baik hati karena hampir tidak terdengar ada cerita atau dongeng yang berisi kenakalan. Demikian juga cerita Pak Pepe ini. Ia adalah seorang anak kecil, umurnya baru 5 tahun. Setiap hari ia menolong ibunya menanam sayur mayur di ladang yang terletak di tepi sebuah hutan. Ada jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang, nanas, bahkan buah-buahan pun ada. Tentu saja tanaman itu ditanamnya berangsur-angsur karena Pak Pepe telah diajarkan ibu sebuah ilmu yang ibu namakan ilmu sambilan. Ilmu sambilan inilah yang merupakan kesaktian bagi Pak Pepe dan jarang dimiliki oleh anak-anak yang lain. Bahkan oleh orang tua pun jarang dimiliki. Biasanya orang kebanyakan selalu bekerja mati-matian bila ke ladang. Ia baru pulang ketika hampir malam. Bila mencari kayu baru berhenti kalau sudah terkumpul 10 kebak. Tapi kalau sudah makan tidak berhenti kalau belum habis 10 piring. Demikian juga kalau sudah tidur, tidak akan bangun kalau belum tengah hari. Jika pun sudah bangun tidak juga terus mandi, tetapi duduk berjongkok dulu di tepian mandi, memandang sungai seolah-olah sungai suatu barang yang luar biasa bagi mereka. Kebiasaan yang begini bukanlah ilmu sambilan yang diajarkan ibu kepada Pak Pepe. Malah pantangan ilmu sambilan itulah sikap hidup yang begitu. Kata ibu, bekerja tidak usah mati-matian, apalagi kalau sampai mati. Tidak boleh sama sekali. Bekerja harus sambil-sambilan, ilmu lainnya dikatakan juga sambil menyelam minum air. Bukan cuma menyelam saja berjam-jam lamanya, lalu minum terus sampai perut buncit. Ilmu sambilan itu sebenarnya tidaklah sulit bagi Pak Pepe. Setiap kali Pak Pepe mengikuti ibu ke ladang, ibu menyuruh Pak Pepe membawa kebak, yaitu semacam keranjang yang bagian belakangnya terbuat dari kayu, sedangkan bagian lainnya dari rotan dianyam. Dalam kebak itu, ibu letakkan 5 potong batang ubi kayu yang pendek-pendek, lalu sebatang anak pisang susu yang kecil, cuma sebesar pergelangan tangan. Seberat-beratnya dapat saja Pak Pepe mengangkatnya sendiri, lalu bila mereka sudah tiba di ladang itu, ibu berkata lagi, "Tanamlah di tempat yang bersih itu. Jangan terlalu rapat agar baik tumbuhnya. Nah, bila nanti sore kita membawa lagi kemari seperti ini. Ada berapa pohon pisangmu?" "Ada 2, jawab Pak Pepe. "Jika 10 kali kau ikut ibu ke ladang, ada berapa pohon pisangmu?" Agak sulit juga bagi Pak Pepe menghitung berapa banyaknya pohon pisang yang bakal menjadi miliknya. Dipisah-pisahkannya jari jemarinya 2-2 tiap kelompok sampai kelompok itu berjumlah 10. "Sebanyak inilah," jawab Pak Pepe seraya mengangkat kedua belah tangannya, serta kedua belah kakinya karena 10 kali 2 sama dengan 20. Persis benar dengan jumlah jari Pak Pepe. Akibat mengangkat ke-20 jarinya serempak, Pak Pepe rebah ke tanah karena kakinya terangkat kedua-duanya.
Dapatkah kau menghabiskan 20 tandan pisang itu sekali makan? Jawab ibu. Banteng pun tidak dapat, jawab Pak Pepe. Kalau begitu, janganlah terus-menerus menanam pisang, tetapi tanam juga tebu, semangka, jagung, pepaya, nanas. Satu saja tiap hari kau tanam, berarti ratusan pohon dalam setahun. Banting pun tidak akan sanggup makan semua yang kau tanam itu. Siapa yang menebang pohon-pohon sebesar itu? Pak Pepe juga kah ibu? Tentu saja tidak. Anak kecil hanya boleh menanam. Pohon-pohonan sebesar itu adalah pekerjaan bapak. Bayarlah upah bapamu itu kelak dengan buah pisangmu yang besar-besar. Bapak tentu senang. Bila mereka sudah pulang dari ladang, kebak Pak Pepe selalu dimuat oleh ibu dengan beberapa potong kayu api. Tidak cuma itu, tetapi tongkol pisang yang akan direbus sore nanti pun diletakkan ibu dalam kebak Pak Pepe. Tentu saja tidak cuma menaruh sembarangan karena akan terasa berat bagi Pak Pepe. Harus ada mantra sedikit agar terasa ringan. Ibu hafal sekali dengan mantra itu. Bunyinya kira-kira begini. Senang sekali ibu, karena anak ibu seorang yang gagah, sama seperti banteng. Sampai ke rumah, bapak pun menambah mantra itu dengan kalimatnya yang kira-kira begini. Aduh, aduh, anak siapa ini? Dari mana ibu memperoleh anak yang segagah ini? Bapak tidak kenal agaknya bapak ini dengan anak sendiri. Bapak kira siapa tadi? Tidakkah bapak kenal Pak Pepe, anak bapak yang rajin ini? Terbahak-bahaklah tawa bapak karena hampir saja tidak mengenal anaknya sendiri. Memang begitu, itu bukan kesalahan bapak kalau hampir tidak mengenal Pak Pepe. Soalnya karena kebanyakan anak tidak suka membantu orang tua. Kalau disuruh ibu mencuci piring, anak putri akan rusak mukanya, miring ke kiri atau ke kanan. Masam lagi walaupun kalau tidak disuruh muka itu amat manis. Anak laki sehat kalau disuruh membantu mengangkat kayu sepenggal saja mendadak jatuh sakit. Sakit kepala, sakit kaki, sakit ini, itu, dan sebagainya. Tapi bila tiba saat makan penyakit itu mendadak baik. Apalagi bila makanan itu enak. Ibu bapak Pak Pepe tahu benar hal itu, sebab itu mereka tidak pernah memerintah Pak Pepe. Daripada diperintah yang nanti hanya akan menimbulkan penyakit, lebih baik baca mantra ilmu sambilan. Artinya bekerja itu dilakukan sambil-sambilan. Pergi ke ladang jangan cuma pergi begitu saja, hanya dengan tangan kosong. Tapi bawalah 1-2 tanaman yang bisa ditanam. Tidak sulit bukan? Lalu kalau pulang janganlah cuma lenggang kangkung, tapi bawalah sesuatu yang bisa dimakan dari ladang. Tidak usah terlalu banyak, tetapi sedikit-sedikit, kan akhirnya bertumpuk seperti bukit juga kelak. Itulah ilmu sambilan dan mantranya yang tidak lain dari bujuk rayu. Anak kecil tidak boleh diperintah, tidak suka mereka dengan perintah, karena perintah itu khusus untuk budak, bukan untuk anak yang dikasihi. Akibat kasih sayang ibu bapaknya, Pak Pepe menjadi seorang anak yang baik, temannya babi hutan, karena mereka hidup dalam lingkungan hutan rimba. Sahabatnya rusa jantan yang selalu membela Pak Pepe bila ia dalam kesulitan. Kijang, kancil, burung raja wali, dan sekalian makhluk hutan rimba menjadi sahabatnya, karena Pak Pepe itu baik hati. Orang sebaik Pak Pepe selalu menjadi sahabat siapapun juga. Tentu saja persahabatan itu mengharapkan balasan dari Pak Pepe. Babi, rusa, kera perlu makan. Mereka boleh ambil cuma-cuma dari kebun Pak Pepe. Tidak usah membeli karena dalam persahabatan tidak ada beli-membeli, cuma minta saja. Sebab itu kera cuma mengira kalau melihat pisang Pak Pepe masak. Demikian juga rusa cukup bilang Kim ngam. Sesudah itu terus makan saja. Bila ia
perlu pucuk ubi kayu Pak Pepe. Dalam bahasa binatang, suara yang demikian artinya minta. Pak Pepe tidak pernah melarang hewan-hewan itu minta apa saja yang mereka sukai dari kebunnya. Sebab itu binatang-binatang pun senang sekali kepada Pak Pepe. Bila Pak Pepe sakit, binatang-binatang itu selalu mengunjunginya. Mereka pun turut bersedih hati bila mengetahui Pak Pepe dalam kesulitan. Suatu hari Pak Pepe merasa sedih karena ibunya tidak berselera makan. "Sakitkah ibu sehingga ibu tidak banyak makan siang ini?" tanya Pak Pepe. "Tidak, Pak Pepe, ibu tidak sakit. Ibu cuma tidak berselera karena terlalu sering makan pucuk ubi kayu. Kemarin kita menyayur pucuk ubi kayu. Pagi tadi pun merebus pucuk ubi kayu. Dan siang ini pun begitu juga, sehingga bosan juga rasanya," jawab ibunya. Pak Pepe merasa sedih karena ia amat mengasihi ibunya. Timbul niat di hatinya untuk mencari ikan, tetapi ia belum bisa. Pak Pepe masih kecil. Ingin ia berburu, tapi itu pun bukanlah pekerjaan ringan. Lalu bagaimana akan Pak Pepe biarkan ibu tidak makan? Tidakkah ibu akan sakit bila seringkah tidak suka makan? Tidak. Pak Pepe tidak akan membiarkan ibu dalam kesusahan. Bukan hanya berburu saja cara untuk memperoleh binatang perburuan, banyak cara. Sebab itu pergilah Pak Pepe ke dalam hutan. Di sana ia menjumpai jalan yang biasa dilalui binatang-binatang itu. Keluar masuk hutan menuju kebun Pak Pepe. Pak Pepe merebahkan badannya merintangi jalan itu agar semua binatang hutan melihat dia kalau nanti mereka akan ke kebun. Menjelang malam datanglah seekor rusa jantan yang besar. Langkahnya panjang-panjang, sekali-sekali diasahnya tanduknya ke pohon-pohon agar runcing. "Kim ngam," kata rusa itu, "maksudnya mintalah pucuk ubi kayumu itu, Pak Pepe." Namun rusa itu agak lengah sehingga nyaris Pak Pepe yang sedang tidur di tengah-tengah jalan tadi terpijak olehnya. "Hei, siapa ini?" teriak rusa jantan tadi amat terkejut. "Saya, Pak Pepe." "Kenapa tidur di sini? Coba kalau kau terpijak oleh binatang yang lewat di sini, kau akan mati. Mana ibumu? Kenapa ibumu lalai menjaga engkau? Kenapa ibumu membiarkan kau begini? Akan saya tegur ibumu nanti atas kelalaiannya menjaga engkau," kata rusa jantan itu dengan marah. Ia menganggap ibu Pak Pepe lalai sekali menjaga Pak Pepe yang masih kecil itu, sehingga nyaris terpijak olehnya. Dengan sedih Pak Pepe pun menangis terseduh-seduh. "Nihau inang, nihau, nopung rain kumbau wuran." Artinya, "Ibuku tidak ada, ia pergi menumbuk pucuk ubi kayu bulan." Betapa hancur hati si rusa jantan mendengar tangis Pak Pepe. Ia terhuyung-huyung, lalu rebah ke tanah. Matilah rusa jantan itu. Tidak lama kemudian datanglah seekor babi yang amat besar. Dengan bunyi itu babi itu bilang, "Mintalah ubi kayumu, Pak Pepe, perut saya lapar." "Hei, anak siapa ini? Pak Pepe agaknya. Mengapa ia sesedih ini? Lalai benar ibu Pak Pepe ini menjaga anaknya. Awas nanti akan saya marahi dia. Mana ibumu sekarang, Pak Pepe?" kata babi itu. Sebentar-sebentar diasahkannya taringnya yang lebih sejengkal itu ke pohon kayu untuk mengertak ibu Pak Pepe yang dianggapnya sangat lalai. Dengan sedih menangislah Pak Pepe terseduh-seduh. "Nihau inang, nihau, nofung rain kumbau wuran." "Oh, jadi ibumu tidak ada di rumah, pergi menumbuk pucuk ubi kayukah ibumu?" Bukan main sedihnya si babi besar. Ia terhuyung-huyung lalu roboh di tanah. Matilah babi besar itu karena amat kasihan pada Pak Pepe yang kehilangan ibu. Pergi menumbuk pucuk ubi kayu sehingga ditinggalkannya begitu saja anaknya Pak Pepe.
anaknya Pak Pepe terlantar di tengah jalan binatang hutan. Oh, oh, oh. Dari jauh sudah terdengar suara kijang betina. Kijang bukanlah hewan yang terlalu besar seperti kambing barangkali besarnya, tapi suaranya 5 kali suara rusa. Aduh pemirsa, dianggap seperti itu saja ya suaranya. Hang 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 di sininya juga ditulisnya. Dengan suaranya yang nyaris itu sebenarnya si induk kijang bilang, "Minta pucuk sayur mayurmu itu Pak Pepe." Seperti biasa, induk kijang selalu tergesa-gesa karena di rumahnya dalam semak-semak, induk kijang itu meninggalkan seekor anaknya yang teramat nakal. Suka pergi jauh ke hutan yang lain yang banyak sekali binatang buasnya. Akibat tergesa-gesa, kijang betina itu kurang hati-hati, hampir saja terpijak olehnya kaki Pak Pepe. "Siapa engkau ini? Oh, mengapa sesedih ini, Pak Pepe? Lalai benar ibumu sekarang atau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ingat lagi kewajiban memelihara anak sendiri? Tahu rasa dia nanti akan saya marahi dia, bikin malu kaum ibu saja. Ibu yang lalai seperti ibu ini, ayo pulang. Akan saya antarkan engkau, duduklah di belakang saya ini, Pak Pepe." Tetapi Pak Pepe hanya dapat menangis terseduh-seduh. "Nihau inang, nihau, nopung rain kombawi wuran. Tidak ada di rumah ibuku." "Ah, kasihan sekali kau ini, Pak Pepe." Ketika sedang berkata itu, terhuyung-huyunglah induk kijang dan berdebumlah tubuhnya tersungkur di tanah. Matilah induk kijang itu karena amat sedih. Sebenarnya ibu Pak Pepe tidak kemana-mana. Ia ada saja di rumah sedang menganyam topi buat Pak Pepe. Tangis itu hanyalah tangis tipu muslihat Pak Pepe saja, sehingga kawanan binatang yang mendengarnya merasa kasihan dan mati sendiri. Sekarang bangunlah Pak Pepe serta pulang ke rumah. Diceritakannya semua peristiwa itu kepada bapaknya, yang segera pergi ke hutan untuk mengangkut binatang-binatang yang mati tadi. Tidak lagi Pak Pepe melihat ibunya sedih karena sekarang masakan mereka sedap-sedap, bukan pucuk ubi kayu lagi. Tamat pemirsa dongeng dari Tanah Dayak yang berjudul Pak Pepe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.